Apa yang terjadi ketika tarian kuno membangkitkan roh-roh jahat? Terjebak di dalam sekolah terbengkalai, para kru film harus berhadapan dengan teror-teror yang mengerikan. Akankah kutukan misterius ini bisa dihentikan? Dan akankah mereka bisa memecahkan misteri di balik kutukan aneh tersebut? Dan inilah The Sin 2024. Suara misterius bergema di sebuah jalanan yang sepi. Suara tersebut tertutup oleh sirine polisi yang lewat. Tak jauh dari sana, ada pria aneh yang sedang menembak sesuatu. Suara tembakan itu pun didengar oleh polisi. Esok harinya, suara misterius tersebut terdengar lagi. Sin lalu beralih ke seorang aktris muda bernama Seong. Seong di saat itu masih bertanya-tanya proyek film macam apa yang akan dia kerjakan. Karena sehari sebelumnya, dia mencoba mengikuti audisi. Seong bilang apa yang harus dia lakukan karena dia tidak tahu skrip ataupun sinopsisnya. Tapi si sutradara yang bernama Jang ini bilang bahwa Seong tidak butuh skrip karena film yang akan digarap adalah film tari. Seong masih bingung, tapi sutradara Jang bilang bahwa Seong akan jadi pemeran utama di film ini. Mendengar hal itu, tanpa pikir panjang, Seong menerimanya. Seong lalu pergi ke tempat syuting yang tepatnya ada di pedalaman. Nah, di jalan, Seong melihat mobil yang kecelakaan. Saat melihat kecelakaan ini, entah mengapa ada kilas balik yang aneh. Setelah turun dari bis, Seong bingung harus kemana. Jadi dia menaiki sebuah taksi. Si supir taksi itu hanya diam dan terus memperhatikan Seong. Sepertinya si supir taksi ini ingin menyampaikan sesuatu, tapi tidak bisa. Mobil itu pun berhenti di sebuah sekolah terbengkalai di tengah hutan. Si sopir hanya terdiam. Seong bingung apa ini tempat yang dimaksud. Tiba-tiba kru film menghampirinya. Mereka meminta maaf karena tidak bisa menjemput Seong di terminal. Karena memang mereka kekurangan personil dan beberapa kru sedang mempersiapkan setnya. Salah satu kru meminta Seong untuk menunggu karena dia akan memanggil si sutradara. Nah, di sini Seong merasa ada yang aneh. Suara lonceng tiba-tiba terdengar dan hawa aneh mulai dirasakan oleh Seong. Seong lalu melihat ke atas, di mana dari jendela ada seseorang yang terus memperhatikan Seong. Tiba-tiba orang tersebut jatuh tepat di hadapan Seong. Seong ketakutan, tapi untungnya itu hanya manekin. Sutradara di sana, sebut saja Choi, meminta maaf ke Seong. Mereka memang sedang menguji adegan jatuh sebelum syuting dilakukan. Tapi karena walkie-talkie-nya rusak, jadi manekin tersebut dijatuhkan tanpa aba-aba. Choi meminta maaf karena Seong hampir kejatuhan. Seong lalu mendengar dua orang kru di luar yang saling menyalahkan atas kejadian ini. Tiba-tiba, Jang datang dan bilang bahwa biaya sewa gedung di sana perharinya cukup mahal. Jadi jika mereka hanya berdebat dan berkelahi, maka hanya akan buang-buang uang. Seong yang mendengarnya pun bersikap profesional. Dia bilang bahwa syuting bisa dilakukan hari ini. Saat sedang bersiap, Seong dikagetkan dengan kedatangan seseorang. Ternyata itu adalah Cheon, temannya dulu. Di sini, Cheon membahas tentang seorang aktor yang dikenal oleh Seong, di mana sang aktor baru saja meninggal karena leukemia. Cheon juga terkejut. Dia mengira bahwa dirinya lah pemeran utama di film ini. Tapi kenapa Seong juga dipanggil untuk memerankan tokoh utama? Seong jadi ingat bahwa sehari sebelumnya saat audisi, Jang bilang bahwa Seong ditakdirkan memerankan film ini. Syuting pun dilakukan. Sebelum itu, Jang memberikan arahan bahwa film ini bukan hanya sebuah tari biasa, melainkan ada pesan rahasia di setiap gerakannya, di mana Seong harus bisa menyampaikan setiap pesan tersebut ke penonton. Seong seakan tertekan, apalagi sehari sebelumnya, Seong yang mencoba berlatih, merasakan sesuatu yang aneh di setiap gerakan tariannya. Anehnya lagi, Seong seakan melihat dirinya yang berubah. Hal itu
yang membuat Seong ragu apakah dia bisa melakukannya. Nah, saat syuting berlangsung, Seong mencoba profesional dan melakukan tarian tersebut. Tapi untungnya, semua berjalan dengan lancar. Di tempat berbeda, seorang kru mencoba menghidupkan blower. Tapi tiba-tiba, dia mendengar suara lonceng. Kru ini ketakutan dan sebuah sosok baru saja lewat. Karena penasaran, kru ini mencoba mencari sumber suara. Tapi yang dia temukan malah tulisan-tulisan aneh di dinding. Tiba-tiba, dia dikagetkan oleh suara walkie-talkie yang memintanya untuk segera menghidupkan blowernya. Tapi, kru tersebut terdiam sambil melihat tulisan tersebut di dinding. Sementara itu, Chaeyeon menghampiri Seong yang nampak murung. Seong menjelaskan bahwa dia bingung apakah tariannya tadi sesuai karena Jang tidak terlihat cukup puas. Seong lalu meminum obat karena Seong setiap harinya mengalami migrain pasca kecelakaan yang membuatnya trauma. Tiba-tiba, salah satu kru memanggil Chaeyeon untuk syuting. Nah, saat Seong melamun, ada scene yang menjelaskan bahwa Seong sempat mengalami amnesia dan tidak mengingat apapun yang terjadi saat kecelakaan. Bahkan, dia juga bingung kenapa dirinya mengalami migrain setiap hari. Di rooftop, Chaeyeon mulai menari, sementara Seong juga mencoba untuk berlatih. Tapi tiba-tiba, Seong seperti mendengar suara teriakan. Tapi ketika keluar, Seong tidak melihat siapapun. Jadi dia mengira bahwa dirinya berhalusinasi. Sementara itu di rooftop, salah satu kru mencari keberadaan kru wanita yang bernama Park yang diminta untuk menyalakan blower tadi. Karena sampai sekarang, Park tidak juga kembali. Di waktu yang sama, asistennya Jang menanyakan bahwa adegan ini tidak ada di skrip. Apakah mereka harus memasukkan adegan ini? Tapi sutradara Jang saat itu termenung sambil terus berbisik bahwa Baram sedang menangis. Si asisten kebingungan, tapi Jang memintanya untuk melanjutkan syuting. Seong lalu dipanggil, adegan pun dimulai. Chaeyeon menari mengitari Seong. Tarian Chaeyeon ini membuat Seong mendekat ke pinggir dan mencoba untuk melompat. Seong lalu melihat di bawah, sudah dipersiapkan manekin yang menyerupai dirinya saat terjatuh. Syuting lalu berhenti dan Seong langsung muntah-muntah. Di bawah, para kru film masih kebingungan dengan adegan ini. Tapi mereka tidak punya pilihan selain mengikuti kemauan sutradara Jang. Sementara di atas, mereka melihat beberapa orang yang sedang menggambar sesuatu. Nah, di sini mereka sadar bahwa orang-orang ini bukanlah bagian dari kru film. Di waktu yang sama, salah satu kru mencari keberadaan Park. Nah, di sini dia menemukan Park yang tertatih sambil terus bilang bahwa dia kedinginan. Tapi saat didekati, Park menusuknya menggunakan obeng berkali-kali. Darah bercucuran kemana-mana. Dan kru pria tersebut akhirnya tewas. Di sisi lain, sutradara Jang bersikap aneh. Dan para kru sadar tiba-tiba sinyal di tempat tersebut mati. Park tiba-tiba pergi ke rooftop. Semua orang kebingungan melihat Park yang bersimbah darah. Park terus berjalan ke pinggir. Park lalu melirik ke arah Seong. Tiba-tiba Park lompat dari sana. Kepalanya pun hancur dan semua orang yang melihat jasad Park ketakutan. Nah, anehnya, kru pria yang ditusuk oleh Park tadi bangkit kembali, diikuti dengan Park yang tiba-tiba bangkit dan menyerang salah satu kru yang ada di dekatnya. Lehernya pun digigit sampai hampir putus. Park lalu melihat ke atas dan berlari masuk ke gedung. Semua orang yang melihatnya panik. Mereka takut Park ke atas dan menyerang mereka. Nah, sutradara Jang memutuskan untuk pergi diikuti beberapa kru. Tapi masih ada yang mencoba bertahan di sana karena merasa di sanalah tempat teraman. Chaeyeon lalu bertanya ke Seong apa yang harus mereka lakukan. Seong yang ketakutan pun memutuskan untuk pergi dari sana. Beberapa orang mencoba menghentikannya, tapi Seong dan juga Chaeyeon bersikeras mengikuti Jang. Saat menuruni tangga, tiba-tiba suara erangan terdengar dari atas. Mereka semua kebingungan, tapi anehnya, sutradara Jang malah mengeluarkan kamera. Jang pun
mulai merekam satu persatu orang yang ada di sana. Semua orang memandangnya aneh. Tiba-tiba, Chaeyeon melihat CCTV yang aktif. Para kru kebingungan, harusnya ini sekolah terbengkalai. Tiba-tiba, suara aneh terdengar dari atas. Sementara itu, Seong dan yang lainnya menemukan asisten sutradara yang berubah layaknya zombie. Mereka panik dan langsung menutup pintunya. Pintu itu terus berusaha untuk didobrak. Di balik kepanikan itu, sutradara Jang malah santai dan merekam ekspresi ketakutan semua orang. Nah, di sini salah satu kru sadar bahwa mereka yang berubah layaknya zombie ini tidak tahu cara membuka gagang pintu. Yang mereka tahu hanya menabrakkan dirinya. Jadi, mereka buru-buru menyegel pintu tersebut. Mereka lalu mencari jalan keluar lain, tapi jalan tersebut tertutup puluhan lemari. Mereka pun mencoba kabur lewat atas. Tiba-tiba, dari belakang, zombie tersebut langsung menyerang mereka. 4 orang berhasil keluar dari gedung, tapi langkah mereka terhenti ketika melihat gerbang yang tertutup. Tiba-tiba, 2 zombie menyerang salah satu kru. Anehnya, salah satu zombie ini dirantai. Seolah zombie ini sengaja ditaruh di sana untuk menjaga gerbang. Nah, karena sudah tergigit, kru yang lainnya pun akhirnya membunuhnya. 3 orang ini memutuskan kembali ke dalam. Mereka akan mencari mobil dan pergi dari sana. Tapi tiba-tiba, Chaeyeon terjatuh. Seong dan juga salah satu kru berhasil masuk ke mobil. Tapi beberapa zombie mencoba mengejar mereka. Tiba-tiba, seseorang menembak mobil mereka. Mobil itu pun menabrak. Seong mencoba keluar tapi dia mendengar suara zombie-zombie ini. Zombie-zombie ini pun mengerubungi mobil tersebut dan menyerang kru yang bersama Seong tadi. Sementara itu, ada beberapa orang misterius yang menggunakan penutup kepala sedang melihat CCTV. Kembali ke Seong yang mencoba bersembunyi. Salah seorang zombie mendengar suara Seong. Seong mencoba bersembunyi, tapi zombie-zombie ini terus mencoba mencari keberadaan Seong. Seong ketakutan, dia mencoba untuk tidak bersuara. Tiba-tiba ada seseorang yang mengaktifkan speaker dan menyalakan rekaman suara aneh. Para zombie ini pun merespon dan mencari sumber suara. Tiba-tiba sutradara Jang membekapnya dan memintanya untuk tidak bersuara. Jang lalu mengganti baterai kameranya. Seong lalu bertanya apakah Jang tahu bahwa ini semua akan terjadi. Jang hanya diam. Seong pun terus memojokkannya. Jang pun akhirnya mengaku bahwa dia tidak tahu akan seburuk ini. Beberapa bulan yang lalu, ada seorang wanita tua yang menawarinya bayaran yang cukup besar. Nah, wanita tua ini punya sebuah kelompok di mana mereka mencoba menghidupkan orang yang sudah mati dengan ritual aneh. Seong pun menanyakan ritual macam apa. Nah, ternyata tarian yang ditarikan oleh Seong tadi adalah ritual yang dimaksud. Seong sangat kesal, jadi sejak awal dia sudah dijebak. Jang bilang bahwa dia mengambil kesempatan ini karena dia ingin merekam langsung ritual pemanggilan orang mati. Jang meminta Seong membantunya menyelesaikan syuting. Maka dengan begitu, mereka bisa keluar dengan selamat. Jang lalu keluar, di saat inilah tiba-tiba dia ditembak seseorang. Ternyata yang menembaknya adalah polisi. Polisi di sini mencari anggota dari seseorang yang disebut Bosion. Nah, polisi lalu menemukan puluhan kilo narkoba yang mereka cari. Ternyata ini adalah para polisi korup yang sering menjual narkoba ke penjahat. Seong meminta mereka membawanya keluar dari sana. Tapi salah satu polisi berteriak dan meminta mereka melihat sesuatu yang ada di dalam mobil. Mereka semua kebingungan dan Seong mendengar suara yang memintanya untuk kabur. Seong pun kabur dan kapten polisi mencoba menembaknya. Tapi anehnya, setiap dia menembak, tembakan itu selalu meleset. Dan karena suara tembakan itu, para zombie menyerang mereka. Sementara Seong berhasil dihentikan salah seorang polisi. Polisi ini pun mencoba menghubungi rekan-rekannya. Tapi Seong terus memohon agar mereka kabur dari sana sebelum terlambat. Tiba-tiba seorang pria misterius menyerangnya. Nah, orang-orang ini juga menodongkan senjatanya ke polisi.
Salah satu dari mereka lalu melepaskan penutup wajahnya, di mana di sebelahnya 2 orang rekannya sedang memotong kepala salah satu zombie. Pria ini menjelaskan jika tidak dipotong, maka zombie tersebut akan bangkit kembali. Tiba-tiba suara tembakan terdengar. Ternyata polisi yang tadi berhasil menembak salah seorang kelompok bertopeng ini. Sebelum tewas, salah satu anggota kelompok bertopeng ini bilang bahwa Seonglah orang yang terpilih itu. Tiba-tiba Chaeyeon datang dan mengagetkan Seong. Mereka berdua pun kabur dan menemukan tempat yang digunakan untuk ritual. Chaeyeon meminta Seong untuk terus berlari. Karena sudah kehabisan tenaga, mereka pun beristirahat sebentar. Chaeyeon menanyakan apakah Seong membawa ponselnya. Seong menjawab tidak. Untungnya tidak jauh dari sana ada sebuah pom bensin. Chaeyeon mencoba meminjam telepon di sana, sementara Seong membersihkan wajahnya. Seong masih terbayang-bayang perkataan pria tadi, tapi tiba-tiba dia mendengar suara aneh yang mengatakan akan melindungi Seong. Seong lalu mimisan dan seakan melihat bayangan ibunya yang sudah tewas. Tiba-tiba Chaeyeon mengagetkannya. Chaeyeon bilang bahwa dia sudah menghubungi polisi untuk meminta bantuan. Seong lalu meminum minuman yang diberikan oleh Chaeyeon. Seong juga meminta maaf karena tadi dia meninggalkan Chaeyeon. Chaeyeon tidak mempermasalahkan hal itu karena dia tahu posisinya. Seong pun merasakan migrainnya mulai kambuh. Chaeyeon menanyakan apakah karena efek kecelakaan mobil itu. Shin lalu beralih ke kelas balik. Saat itu, ibunya Seong datang menemuinya. Tentu, Seong bingung karena sewaktu dia sekolah, si ibu masih dirawat di rumah sakit jiwa. Tapi, si ibu bilang bahwa dia sudah sembuh. Nah, di saat pulang inilah, mobil mereka mengalami kecelakaan dan si ibu tewas. Kembali ke masa sekarang, Seong merasakan pusing dan pelan-pelan kesadarannya mulai hilang. Di saat pingsan inilah ada kelas balik di mana Chaeyeon pernah menyukai teman sekelasnya yang bernama Junhee. Tapi entah kenapa Junhee tiba-tiba tewas. Nah, saat Seong sadar dirinya sudah terikat dan di hadapannya ada orang-orang misterius. Seong memohon untuk dilepaskan, tapi tiba-tiba salah satu dari mereka langsung menembak Seong. Di luar ada dukun yang memasuki sekolah tersebut dan Seong tiba-tiba bangkit. Orang misterius itu akhirnya percaya perkataan si dukun. Lalu dia bertanya, apa yang Seong lakukan ke Junhee? Seong bilang dia tidak melakukan apa-apa. Mereka semua ditipu. Sosok misterius itu bilang karena kehilangan putra semata wayangnya, ibunya Junhee memutuskan untuk bundir. Sosok itu pun membuka penutup wajahnya. Ternyata itu adalah pemimpin kelompok ini, sebut saja si bos. Dia bilang akan menunjukkan neraka untuk Seong. Karena dulu di saat sekolah, Junhee pernah menolak surat cinta dari Seong. Karena memang Junhee menyukai Chaeyeon. Dan entah bagaimana, Junhee tiba-tiba memutuskan untuk bundir. Seong seperti punya kekuatan aneh. Nah, ibunya sadar akan hal itu. Makanya Seong sering disuntikan obat agar melupakan kejadian di masa lalu. Bahkan si ibu mencoba untuk membunuhnya. Nah, ternyata pria yang mengatakan hal aneh di hadapan Seong adalah ayahnya Junhee. Dan Junhee sendiri merupakan keponakan si bos. Kembali ke masa lalu, Chaeyeon saat itu menemui si bos dan menjelaskan tentang kutukan dan arwah jahat serta bagaimana membalaskan dendamnya ke Seong. Awalnya si bos agak ragu, tapi melihat semua bukti-bukti yang ditunjukkan oleh Chaeyeon, si bos mulai mempercayai ucapannya. Nah, ternyata tidak hanya Junhee yang tiba-tiba tewas secara misterius. Setidaknya ada 5 siswa yang bernasib sama. Dan orang-orang yang tewas itu selalu ada hubungannya dengan Seong. Bahkan
meskipun Xiong sering pindah sekolah, korban selalu ada. Makanya orang-orang menyebut Xiong penyihir atau anak iblis. Cheon pun dipanggil. Dia sudah menyelidiki bahwa Xiong tidak semudah itu bisa dibunuh. Ibunya pernah mencoba membunuhnya dengan suntikan, tapi tidak bisa. Pernah juga ibunya menabrakkan mobilnya, tapi yang ada Xiong masih selamat. Jadi demi membunuh Xiong, mereka harus memanggil arwah-arwah jahat dengan tarian kuno yang Cheon pelajari. Ritual pun dilakukan. Cheon menunjukkan bagaimana dia memanggil orang mati. Si bos yang melihatnya pun terkejut dan Cheon langsung memenggal kepala orang mati yang dia panggil. Nah sekarang mereka butuh tempat yang sangat luas dan terisolir dari penduduk. Dipilihlah sekolah terbengkalai di tengah hutan tersebut. Rencana lalu dilanjutkan dan mereka membuat seolah-olah ini adalah pembuatan film agar Xiong mau datang ke sana. Nah mereka juga butuh korban untuk bisa dirasuki roh-roh jahat. Jadi si bos mengumpulkan peleceh anak, pembuli, pezina, intinya orang-orang berdosa untuk dijadikan kru film. Beberapa CCTV juga dipasang untuk mengawasi semuanya. Ritual pun dilakukan dan inilah yang terjadi. Mereka semua lalu pergi dari sana. Speaker lalu mulai dihidupkan untuk memancing zombie-zombie ini. Para zombie-zombie ini mulai memakan tubuh Xiong sampai kepalanya putus. Matahari pun terbit dan Cheon menyelesaikan tariannya. Di sini, si bos masih merasa ada yang janggal. Kenapa Cheon mau membantunya? Tapi Cheon hanya bilang bahwa dia hanya menumpas kejahatan. Saat Cheon turun, terdengar suara tembakan dari rooftop. Berita lalu menyiarkan tentang beberapa kematian misterius yang terjadi. Cheon lalu kembali ke huniannya. Di sini, Cheon melamun dan mencoba melihat ke arah kaca. Tapi entah kenapa, malah wajah Xiong yang terpantul dari kaca. Nah, ternyata masih ada plot twist di sini. Ayo, kita kembali di saat Cheon memberikan Xiong minuman. Nah, di sini ternyata Xiong hanya berpura-pura pingsan untuk mengetahui apa yang sedang direncanakan oleh Cheon. Nah, di saat itu, Cheon menghubungi si bos dan mengatakan rencana mereka selanjutnya. Cheon di sini sadar bahwa Xiong mendengarkan semuanya. Jadi di saat yang sama, Cheon mencoba membunuh Xiong. Tapi kekuatan Xiong terlalu kuat hingga Cheon bahkan tidak bisa menyentuhnya. Xiong di sini jadi tahu alasan dia sering mengalami migrain bahkan di saat sekolah karena mantra yang terus dirapalkan oleh Cheon. Xiong lalu merubah wajahnya menjadi Cheon, begitu juga sebaliknya. Xiong juga sadar pasti ada orang-orang yang jauh lebih kuat daripada Cheon yang akan memburunya. Ternyata sebelum Cheon mencoba menghadapi Xiong, ibunya yang merupakan pemimpin agung suatu sekte sudah mencoba untuk menghentikannya. Tapi Cheon bersikeras karena dia tidak ingin ada korban lagi yang berjatuhan. Kini abu dari jasadnya Cheon ditabur ke danau dan pemimpin sekte tersebut bersiap menghadapi Xiong. Dan film pun berakhir. Nah itu tadi alur cerita film Sin 2024. Seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video yang lain. Dajum.